Al-Khwarizmi. Nama asli dari Al-Khwarizmi ialah Muhammad ibnu Musa Al-Khwarizmi. Selain itu, beliau dikenal sebagai Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusuf. Al-Khwarizmi dikenal di barat dengan Al-Khwarizmi, Al-Hawaizmi, Al-Karizmi, Al-Khoritmi, Al-Khorizmi, dan beberapa cara ejaan yang lain. Ia dikenal sebagai penemu dari aljabar dan juga angka nol. Tak heran orang barat menjulukinya sebagai Father of Algebra atau Bapak Aljabar. Al-Khwarizmi dilahirkan di Bukhara. Sumber lain mengatakan beliau lahir di Khwarizmi, Uzbekistan pada tahun 194 Hijriah atau 780 Masehi. Ada yang mengatakan Al-Khwarizmi hidup sekitar awal pertengahan abad ke-9 Masehi. Tahun 780 sampai 850 adalah masa hidup dan juga zaman kegemilangan Al-Khwarizmi. Dalam dunia pendidikan, telah dibuktikan bahwa Al-Khwarizmi adalah seorang tokoh Islam yang berpengetahuan luas. Pengetahuan dan keahliannya bukan hanya dalam bidang syariat, tapi dalam bidang falsafah, logika, aritmatika, geometri, musik, ilmu hitung, sejarah Islam, dan kimia. Al-Khwarizmi telah menciptakan pemakaian second dan tangan dalam penelitian trigonometri dan astronomi. Dalam usia muda, beliau bekerja di bawah pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun di Bait Al-Hikmah di Baghdad. Beliau bekerja dalam sebuah observatori, yaitu tempat belajar matematika dan astronomi. Al-Khwarizmi juga dipercaya untuk memimpin perpustakaan Khalifah. Beliau pernah memperkenalkan angka-angka India dan cara-cara perhitungan India pada dunia Islam. Dengan fasilitas yang sangat mendukung, hasil karya dari Al-Khwarizmi pun semakin banyak dan menjadi salah satu pegangan para peneliti di Timur Tengah maupun di luar Timur Tengah. Di antaranya adalah Kitab Al-Jabr wa Muqabalah. Al-Khwarizmi juga merupakan seorang penulis ensiklopedia dalam berbagai disiplin. Al-Khwarizmi adalah seorang tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab. Karena kepintarannya dalam matematika, beliau menemukan rumus dan cara baru pengaplikasian matematika yang sangat berguna. Buktinya, sebelum ada cendekiawan seperti beliau, belum ada ilmuwan yang menemukan rumus seperti itu. Dalam kitab ini, dijelaskan tentang ringkasan rumus perhitungan aljabar dan perbandingannya. Bukan hanya itu saja, dalam buku ini juga menguraikan pengertian-pengertian geometris, bahkan juga seperti rumus teori segitiga, perhitungan jajar genjang, dan lingkaran pun juga tersedia di situ. Kitab tersebut pada tahun 1831 diterjemahkan oleh F. Rosen, seorang matematikawan asal Inggris. Karena manfaatnya sangat banyak, para matematikawan yang lain berlomba-lomba untuk menerjemahkannya dan mempelajarinya. Pada abad ke-12, buku ini dijadikan buku wajib yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan penelitian. Karena revolusinya tersebut, dalam dunia ilmu pengetahuan, beliau disebut dengan Bapak Aljabar. Kitab Al-Jam' wa Tafriq bi Hisab Al-Hid. Dalam kitab ini, berisi tentang pelajaran pertama penggunaan bilangan desimal. Dengan adanya kitab ini, merupakan titik awal berkembangnya matematika dan sains dunia. Para pelajar di Eropa mengaitkan Al-Khwarizmi dengan aritmatika baru yang dimana menjadi basis notasi angka, menjadikan penulisan angka Arab dikenal dengan algoritma. Betapa pentingnya karya beliau, karena notasi pertama menggunakan angka Arab dari 1 hingga 9, 0, dan juga nilai-nilai penempatan. Bukan hanya itu saja, dari penerapannya pun juga dilengkapi aturan-aturan untuk penggunaan bilangan notasi Arab. Selain itu, juga adanya penjelasan tentang 4 operasi hitung yang ada di dalam kitab tersebut, yaitu pertambahan, pengurangan, pembagian, dan juga perkalian. Ini juga mengakomodir dari bentuk tulisan angka yang lazim digunakan, yaitu penggunaan akar dan 6 digit desimal. Penemu angka 0. Al-Khwarizmi adalah seorang yang memperkenalkan angka 0 pada dunia ilmu perhitungan. Beliau mengenalkan kepada dunia bahwa angka 0 bukanlah sekedar angka. Semuanya menjadikan revolusi pemikiran pada ranah matematik dan sains modern. Penemuan angka 0 merevolusikan pola pikir dari matematika dan sains itu sendiri. Sebenarnya angka 0 sudah dikenal di dunia Islam atau Arab sejak abad ke-9. Tapi pengenalan angka 0 di Eropa dimulai pada abad ke-13.
pengenalan angka 0 dari Al-Khwarizmi lebih mendetail daripada pengenalan angka yang lain. Sebab angka ini sangatlah penting dari sebuah bilangan fungsi, yang jika tidak ada, maka bilangan seperti ratusan dan puluhan tidak bisa dibaca. Dari bentuknya juga adalah salah satu penemuan terbesar dari dunia matematika sendiri, karena angka 0 menyimpulkan kenetralan dari positif dan negatif. Takwimul Buldan. Pembahasan yang ada di dalamnya menerangkan tentang geografi. Dalam kitab ini, Al-Khwarizmi memberi penjelasan tentang gamblang tentang isi buku karangan salah satu ilmuwan geografi Eropa yang bernama Betlumus. Beliau menjelaskan secara gamblang dengan lebih detail tentang keadaan geografi yang berada dalam buku tersebut. Selain itu, banyak orang yang menyangka bahwa Al-Khwarizmi mengekor tentang pendapat-pendapatnya, padahal itu salah kaprah. Tetapi beliau mengadakan kajian independen tentang geografi. Bahkan beliau mendapatkan titah langsung dari khalifah untuk melakukan penelitian geografi dengan mengukur garis tengah bumi. Karena kejeliannya dan kecerdasannya, banyak tokoh Eropa dan Yunani yang mulai berkiblat padanya untuk melakukan dasar penelitian. Banyak lagi konsep dalam matematika yang telah diperkenalkan Al-Khwarizmi. Salah satunya yaitu bidang astronomi yang juga membuat Al-Khwarizmi terkenal. Astronomi dalam dunia Islam disebut ilmu falak, yaitu pengetahuan tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan, pergerakan, dan pemikiran serta tafsiran yang berkaitan dengan bintang. Kepribadian serta kecerdasan Al-Khwarizmi telah diakui oleh orang-orang Islam maupun orang-orang Barat. Ini dapat dibuktikan bahwa Gesarton mengatakan, pencapaian-pencapaian yang tertinggi telah dicapai oleh orang-orang Timur. Dalam hal ini adalah Al-Khwarizmi. Tokoh lain, Whitman, berkata, Al-Khwarizmi mempunyai kepribadian yang teguh dan seorang yang mengabdikan hidupnya untuk dunia sains. Al-Khwarizmi diketahui wafat di daerah Baghdad, Irak pada tahun 266 Hijriah atau sekitar tahun 850 Masehi. Ibnu Sahel, penemu hukum pembiasaan cahaya. Pakar optik termasyhur ini bernama lengkap Abu Sa'd al-A'la Ibnu Sahel. Namun ia lebih dikenal dengan sebutan Ibnu Sahel. Beliau merupakan ilmuwan yang sangat spektakuler. Penemuannya tentang hukum pembiasaan cahaya sangat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang optika. Sebelum para ilmuwan barat menemukan fakta tentang pembiasaan cahaya, Ibnu Sahel telah berhasil mengungkapkannya terlebih dahulu. Fisikawan Muslim asal Arab itu terlahir pada 940 Masehi dan meninggal pada tahun 1000 Masehi. La adalah seorang ilmuwan yang mengabdikan dirinya di istana Khalifah Abbasiyah di Baghdad. Keberhasilannya dalam bidang optik membuktikan bahwa dirinya adalah seorang ilmuwan besar di era keemasan Islam. Ilmuwan yang satu ini tercatat menguasai 3 ilmu penting, yakni optika, matematika, dan fisika. Namun, menurut Lembergeren, Ibnu Sahel juga menguasai ilmu geometri. Hukum pembiasaan cahaya temuannya itu dituangkan dalam sebuah risalah yang ditulisnya pada 984 Masehi. Dengan judul On Burning Mirror and Lenses atau pembakaran cermin dan lensa. Dalam risalah itu, Ibnu Sahel mempelajari cermin dan lensa cembung serta titik api. Ibnu Sahel juga menemukan hukum refraksi atau pembiasan yang ia uraikan secara matematis. Ia menggunakan hukum tentang pembiasan cahaya untuk memperhitungkan bentuk-bentuk lensa dan cermin, yang titik fokus cahayanya berada di sebuah titik di bagian poros. Sekitar 600 tahun kemudian, Snell, seorang ilmuwan Belanda juga mengungkapkan hal yang sama. Menurut Snell, sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. Inilah salah satu fakta yang menunjukkan bahwa ilmuwan muslim telah terlebih dulu menemukan berbagai temuan penting dalam khazanah ilmu pengetahuan. Howard R. Turner dalam bukunya bertajuk Science in Medieval Islam pun mengakui bahwa ilmu optik merupakan penemuan asli dari para sarjana muslim. Ilmu ini merupakan hasil temuan ilmiah para sarjana muslim yang paling orisinal dan paling penting dalam sejarah Islam, ungkapnya. Menurut Turner lagi, Ibnu Sahel adalah sarjana muslim pertama yang mengkaji ilmu optik dengan kualitas riset yang tinggi dan sistematis.
Keberhasilan umat Islam menguasai ilmu optik di masa kekhalifahan berawal dari kerja keras para filsuf, ahli matematika, dan ahli kesehatan yang mempelajari sifat fundamental dan cara kerja pandangan dan cahaya. Di abad ke-9 Masehi, para ilmuwan Muslim dengan tekun menggali dan mempelajari karya-karya ilmuwan Yunani, seperti karya Euclid, serta risalah-risalah karya astronom Mesir, Ptolemes tentang optik. Sejarah optik modern kerap kali menyebut nama Ibnu Haytham pada masa 965-1039 Masehi sebagai bapak ilmu optik modern. Ternyata, Ibnu Haytham pun banyak terpengaruh oleh Ibnu Sahel. Hasil kerja keras Ibnu Sahel mampu menghasilkan pemahaman baru tentang refleksi cahaya serta prinsip-prinsip persepsi visual.